Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi tentang konsep daripada asesmen nasional. Ya. Nah, jadi AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Sedangkan survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, survei lingkungan belajar. Ya. Nah, sekarang asesmen nasional ini memang dirancang untuk menghasilkan atau memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Untuk kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, satuan wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, dan antar daerah. Kemudian asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa.
asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Ya. Nah, diharapkan nanti mampu memberikan manfaat, tetapi tidak hanya sekedar nilai, tetapi ini dapat memberikan manfaat untuk pemetaan awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Ya. Nah, jadi asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun para pemangku kepentingan ini atau semua stakeholder, dengan adanya AKM di sekolah nanti tidak perlu ada rasa takut, khawatir, karena ini tidak untuk mengevaluasi kinerja sekolah, ini hanya untuk pemetakan mutu, ya, untuk pemetakan mutu secara nasional, sehingga nanti kalau sudah tahu peta mutunya ini, maka mana saja yang akan diperbaiki, mana yang sudah baik, mana yang kurang akan diperbaiki, ya, untuk menuju mutu pendidikan yang berikutnya. Nah, teknis pelaksanaannya ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ya. Jenjang penilaiannya ini meliputi jenjang pendidikan SD atau FI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ya. Level siswanya adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Subjek siswanya adalah survei. Nah, jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Nah, kemudian bentuk soalnya ada pilihan ganda, ya. Ada pilihan ganda, ada BHK, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada juga uraian, ya. Nah, kalau PGK itu contohnya kalau ada soal pilihan ganda, tetapi jawab yang benar mungkin bisa dipilih lebih dari satu, ya. Kalau pilihan ganda ini bedanya yang dipilih cuma satu, ya. Kalau ini mungkin lebih dari satu yang dipilih, ya. Dianggap benar. Sasaran penilaiannya adalah kompetensi literasi numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian metode penilaiannya adalah komputer, dengan komputer, ya, multistik adaptive testing, ada MSAT, ya. Kemudian bentuk soal asesmen nasional dan AKM itu terdiri dari pilihan ganda kompleks, ya, atau yang tadi disebut PGK tadi, ya, PGK, menjodohkan dan isian singkat dan uraian. Kalau pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban yang benar. Nah, kalau pilihan ganda kompleks beda, ini bisa memilih lebih dari satu jawaban yang dianggap benar. Kemudian menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan, ya, pertanyaan dengan jawaban. Ini kalau menjodohkan. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata, atau bukan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya, ya. Kemudian uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Kalau murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal dan mengukur kompetensi literasi membaca, dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Nah, maka dari penjelasan tadi, asesmen nasional tadi, maka diharapkan para pemangku kepentingan pendidikan
dapat memperoleh gambaran asesmen kompetensi minimal secara komprehensif. Ya. Seperti yang telah disampaikan, dengan ditentukan meskipun AKM tidak mengatur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimal. Ya. Nah, harapan kami dari hasil video kami ini, harapannya satu, untuk mengetahui hakikat dari asesmen nasional yang salah satunya yaitu AKM, ya, karena ini untuk pemetaan mutu ya. Yang kedua, harapan kami adalah mengerti tentang teknis pelaksanaan daripada AKM itu, ya, secara harapan kami. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.